Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya semua? Saya harap sehat ya. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang ya. Jadi perkenalkan, nama saya Raida Zahira. Saya Nazwa Nazila sebagai ketua sekolah. Saya Dildan Kertayasa sebagai ketua. Saya Ramadhani Fakfar sebagai presenter. Saya Zahra Gunawan sebagai pembuat naskah. Saya Nadia Almira sebagai sekret. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil PPT yang kami buat, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Pada bab kali ini kami akan menjelaskan tentang PPKM bab 2 yang Jadi di sini kami akan menjelaskan materi bab 2 untuk dan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara kedaulatan. Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara kesatuan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945, yaitu negara republik adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa kalian dalam penyelenggara negara ada dua sistem yang dapat diterapkan, yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Indonesia mengangkat konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, dan pasal 18 ayat 5 yang akan dibacakan oleh Dara. Pasal 18 ayat 1 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat 2 berbunyi, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat 5 berbunyi, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Berikut kelebihan dan kelemahan sentralisasi. Kelebihannya adalah 1. Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara. 2. Pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua persoalan tanpa level rendah. 3. Peraturan di seluruh wilayah negara sama. 4. Keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Kelemahannya ada 4. 1. Lamanya pengambilan keputusan di level daerah karena dilakukan oleh pemerintah pusat. 2. Berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. 3. Potensi daerah melakukan inovasi sangat terbatas. 4. Kekayaan daerah berpotensi tidak dinikmati oleh daerah bersama. Berikut ini kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Kelebihannya ada 5. 1. Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. 2. Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya akan meningkat. 3. Peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah. 4. Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. 5. Pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Kelemahannya ada 4. Membutuhkan biaya besar dalam proses pemilihan kepala daerah. 2. Berpotensi memunculkan sifat kedaerahan. 3. Bila pengawasan dan koordinasi pemerintah pusat rendah, bisa berpotensi daerah yang kaya melepaskan diri dari NKRI. 4.
Pembangunan daerah berpotensi tidak merata. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi akan lebih cepat pembangunannya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Tahukah kalian perbedaan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan? Bentuk negara adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai unsur negara yang meliputi segenap unsur negara, daerah, dan penduduk. Bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal, federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak. Sedangkan bentuk pemerintahan adalah susunan yang menerangkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja, sedang tidak menyinggung struktur daerah maupun penduduknya. Bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu monarki, yaitu suksesi pemerintahan diwariskan secara turun-temurun. Republik, yaitu suksesi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilu. Cara menjaga kesatuan NKRI. Ada banyak cara untuk menjaga kesatuan NKRI, disebut seperti menghormati teman-teman yang beragama suku, agama, ras, dan bahasa, mendamaikan teman-teman yang vertikal dan berselisih, membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara